Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan, kemurahan Tuhan selalu ada tercurah bagi kita semua. Amin. Haleluya, pada saat hari ini kita mau memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kemurahan-Mu menghiasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik bagi kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada
sungguh mengucap syukur sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih setiamu, kasih kemurahan-Mu yang ada untuk kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami pada sore hari ini. Kami mau mengucapkan terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau mau pegang ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya nama-Mu yang ditinggikan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya bahagia, saya sangat senang sekali bahwa saya dapat melihat Bapak Ibu Saudara sekalian di sini. Kita sehat, kita kuat, itu semua karena perbuatan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau bersorak, kita mau bangkit berdiri, kita mau muliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya, Yesus. Haleluya. Amin. Dan Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Dahsyat bagi Tuhan kita. Pekerjaan-Mu begitu ajaib bagi kami Tuhan. Kami percaya kami aman di dalam Engkau, karena Engkau Raja mulia, Allah yang kekal. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku,
Saya persilakan untuk duduk kembali. Sebentar kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi satu hal yang saya mau utarakan pada Bapak Ibu Saudara-saudara kalian. Apapun yang kita hadapi saat ini, apapun yang kita alami saat ini. Baik kita ada di suka maupun duka, kekecewaan, kebahagiaan, Tuhan tetap baik. Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan, Dia sungguh baik. Mari kita declare, kita mau katakan, Tuhan, kami mencintai Engkau. Kami mau meninggikan Engkau, Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Engkau baik, Yesus. Mari kita sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, haleluya. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan samanya. Yesus, haleluya. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan samanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu sore hari ini Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sudah menang. Engkau Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menerima sebagian dari firman-Mu. Tuhan yang berbicara lewat firman-Mu Tuhan kepada kami semua. Tuhan tahu kebutuhan kami dan kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, haleluya. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kembali saya mau memberikan beberapa pengumuman penting. Yang pertama tentang doa malam, kita sudah ada secara onsite ya. Di tempat ini setiap hari Rabu jam 18.00. Yang kedua, yaitu channel YouTube dari GBDI ZA akan dibaharui ya. Jadi Bapak Ibu silahkan mensubscribe channel YouTube yang baru agar bisa mendapat informasi yang terbaru dari kita. Yang ketiga tentang Natal Sekolah Minggu akan diadakan pada hari Minggu tanggal 20 Desember jam 4 sore via Zoom. Natal umum akan diadakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember pukul 5:30 sore di Cemara Ballroom Karanglo. Ya. Jadi Bapak Ibu semua diharap untuk mendaftar ya. Dan juga sumbangan Natal yang tergerak bisa disampaikan lewat rekening yang tertera ini. Baik, puji Tuhan, kita mau melihat kembali kebenaran firman Tuhan sore hari ini yang saya beri judul Sumber Penghiburan. Mari kita bersama-sama membaca dulu di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 4b sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami. Haleluya. Puji Tuhan. Ini adalah salah satu kesaksian dari Rasul Paulus tentang pelayanannya. Ya, kita tahu bahwa surat 2 Korintus itu adalah surat dikatakan biografi, saudara. Ya, surat pembelaan Rasul Paulus, tapi juga surat biografi Rasul Paulus. Kenapa? Karena di 2 Korintus itu Paulus banyak bercerita tentang pribadinya, ya, tentang pelayanannya, tentang pengalaman-pengalamannya, dan salah satu kata yang paling banyak yaitu kata tentang penghiburan. Jadi di 2 Korintus ini kita melihat Paulus berbicara banyak tentang penderitaan, ya, penderitaannya dalam pelayanan, tetapi kata yang paling banyak atau kata penghiburan yang paling banyak ditemukan di dalam perjanjian baru adalah di 2 Korintus. Ya, jadi apa artinya ini saudara? Bahwa Tuhan itu Allah yang menghibur kita. Haleluya, ya. Tuhan itu menghibur. Tuhan itu adalah sumber penghiburan. Ya, ada banyak ayat dalam Alkitab berkatakan bahwa Allah itu sumber penghiburan, saudara. Kita bersyukur sebagai orang-orang percaya, kita mempunyai Allah yang menghibur.
seperti seorang bapak atau seorang ibu yang memberi penghiburan kepada anaknya. Betapa saudara-saudara melegakan hati dan jiwa kita, bukan? Ya, ternyata Allah itu Allah yang menghibur. Nah, di dalam 2 Korintus yang sudah kita baca di sini, kita melihat tentang Paulus menceritakan bagaimana pengalaman yang dia alami, ya, waktu dia menginjil di Makedonia. Dikatakan dia mengalami banyak penderitaan. Dan seringkali tekanan-tekanan, tantangan-tantangan. Dikatakan dari luar dan dari dalam. Nah ini saudara. Memang iblis itu kalau menyerang itu dari 2 arah. Dari luar dia serang kita, dari dalam dia juga serang kita. Saudara. Ya, dan itu saya alami sendiri. Serangan-serangan dari luar, serangan-serangan dari dalam yang mau membuat kita jatuh. Dan terutama yang diserang pasti hamba-hamba Tuhan. Ya. Dari sini Paulus alami sendiri. Dari luar dia diserang, dari dalam dia diserang dikatakan. Namun, saudara, dikatakan bahwa Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami. Haleluya. Ada penderitaan, tetapi juga ada penghiburan. Ya. Nah, mari kita coba untuk mengerti atau meneliti lebih jauh bagaimana sih pengalaman Paulus waktu di Makedonia. Apa yang dia terima? Tantangan apa yang dia terima? Dan bagaimana Allah menghibur? Nah, coba kita melihat slide berikut ini. Ya. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang pengalaman Paulus di Makedonia, itu adalah penginjilan Paulus yang kedua. Sudah sering kali saya angkat di dalam khotbah, ya, bahwa pada penginjilan Paulus yang kedua, Paulus dibawa oleh Roh Kudus untuk masuk ke dataran Eropa. Seperti yang saudara bisa lihat di dalam slide ini. Ya. Dan tempat yang dia kunjungi pertama-tama itulah yang dikatakan Makedonia. Makedonia. Dan di Makedonia ini ada 3 kota yang dia kunjungi. Bapak Ibu nanti bisa membaca, mulai dari Kisah Rasul pasal 16, 17, 18. Ya. Yang pertama adalah Filipi, yang kedua adalah Tesalonika, dan yang ketiga adalah Berea. Ya. Nah, apa yang Paulus alami di dalam di ketiga kota ini? Coba kita lihat secara ringkas. Ya. Pertama-tama di kota Filipi. Nah, saudara, kita tahu Paulus dan Silas waktu itu, ya, di kota Filipi itu dia mengalami sebuah penderitaan di mana, ya, dikatakan dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu bisa melihat itu di dalam Kisah Rasul pasal 16. Ya. Paulus dan Silas, dia menyembuhkan seorang yang dirasuk setan, yang dikuasai oleh iblis, tetapi yang dia terima bukannya pujian, bukannya penghargaan, malah dia harus masuk ke dalam penjara dan dia diderah di dalam penjara oleh orang-orang Romawi. Nah, inilah yang saya katakan serangan dari luar. Ya. Paulus alami, saudara. Dan saya percaya ini semua adalah, ya, kuasa kegelapan yang bekerja. Kuasa kegelapan enggak terima. Dia pakai orang-orang untuk menyiksa Rasul Paulus. Tapi tetap kita melihat bagaimana Tuhan menolong, ya. Saudara tentu sudah tahu ceritanya
di malam hari terjadi gempa dan Paulus akhirnya terlepas dan seterusnya ya. Nah yang saya soroti di sini bagaimana Paulus mengalami tantangan, mengalami sebuah penderitaan yang disebabkan dari luar. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang memusuhi Tuhan. Ya. Nah kemudian kita maju lagi, dari Filipi dia pergi ke kota namanya kota Tesalonika. Dan apa yang dikatakan di dalam Alkitab, pada waktu Paulus ada di Tesalonika ada tantangan. Ada tantangan. Tapi kali ini bukan dari orang-orang Romawi. Bukan dari orang-orang yang tidak mengenal kebenaran atau tidak mengenal Allah. Tapi justru dari orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan Paulus, dikatakan yang iri hati, lalu mereka menyewa preman-preman, lalu mereka mengadakan kekacauan, keributan. Dan mereka berusaha untuk menangkap Paulus dan Silas. Makanya Paulus berkata, ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak merasa tenang. Dari luar kami diancam, ditentang, disiksa. Dari dalam juga, kami juga ditantang. Ya, saudara. Tantangan dari luar, dari dalam. Itu yang dikerjakan untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Tetapi sekali lagi Allah itu adalah Allah yang menghibur. Haleluya. Mengapa saya katakan demikian? Mari kita maju lagi. Dari Tesalonika dikatakan Paulus masuk ke satu kota yang namanya kota Berea. Haleluya. Kota Berea. Dan apa yang dia dapat di kota Berea? Sebuah penghiburan, saudara-saudaraku. Sebab dikatakan di kota Berea itu ternyata dia diterima dengan baik. Bukan dia saja diterima, pelayanannya, pemberitaan firman Tuhan diterima oleh orang-orang Berea. Mereka mempunyai hati yang baik, yang mau menerima, yang netral, yang mau menyelidik kebenaran firman Tuhan. Menyenangkan bukan saudara? Ya mungkin bagi sebagian saudara tidak bisa ikut merasakan. Tapi kalau saudara melayani atau saudara adalah hamba Tuhan, wah senang sekali saudara. Setelah mengalami tantangan dari luar dan dari dalam, sekarang ada orang-orang yang rindu, yang mau menerima firman Tuhan. Haleluya. Ini sebuah penghiburan dari Rasul Paulus. Ya, memang itulah kehidupan manusia, saudara. Terutama seorang hamba Tuhan tidak bisa lepas. Ya, penderitaan, tapi di samping dari penderitaan juga ada penghiburan. Dan salah satu prinsip dari firman Tuhan, next. Perhatikan prinsip ini saudara-saudara, dan saudara catat, saudara ingat prinsip ini. Karena prinsip ini tidak bisa tidak. Bahwa seberapa besar penderitaan yang kita alami, tentu penderitaan di sini bukan penderitaan karena kesalahan kita sendiri ya. Penderitaan itu besarnya seberapapun juga, maka seberapa besar pula penghiburan yang akan kita terima. Haleluya. Itulah Allah kita, saudara. Seimbang. Tuhan itu seimbang. Dan itu sudah saya pelajari, saya amati dalam kehidupan pribadi saya. Ya. Kalau Tuhan izinkan penderitaan, misalnya penderitaan itu, ya katakan kalau pakai
angka ya, pakai angka lah 50. Nanti Tuhan akan hibur 50 juga. Bahkan bisa lebih. 100 juga penghiburan. Dan itu sangat alkitabiah, saudara. Memang itulah Tuhan kita. Coba kita lihat ayat berikut ini. Nah, saudara-saudara, saya bacakan saja. Kembali ke 2 Korintus ya. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ya, jadi apa yang saya katakan itu firman Tuhan, saudara. Saya tidak mengarang, itu bukan hasil pemikiran saya. Tidak, ini firman Tuhan. Ya, makanya kalau sudah dalam penderitaan, saudara ingat, saudara akan dihibur oleh Tuhan. Seberapa besar penderitaanmu, seberapa besar pula penghiburan itu akan engkau terima. Ya, karena ini firman Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan tidak mau membuat anak-anaknya down, kecewa, gugur, tidak. Dia tahu ada waktunya untuk menghibur anak-anak dan dia akan hibur itu, saudara. Ya, oh puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, bagi saudara-saudara yang melayani Tuhan, kalau sudah mengalami penderitaan, jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan orang. Ya, ketahuilah bahwa Tuhan juga akan menghibur saudara. Karena dia Allah yang adil. Dia Allah yang menggenapi firman-Nya. Ya. Nah, sekarang saya akan masuk kepada satu poin, yaitu bagaimana atau dari mana kita memperoleh penghiburan. Bagaimana bentuk penghiburan yang dari Tuhan itu. Ada 3. Yang pertama, saudara. Yang pertama-tama adalah dari Sang Penghibur. Haleluya. Siapa Sang Penghibur itu? Roh Kudus. 3 kali Roh Kudus disebut sebagai penghibur itu. Yesus sendiri yang berkata. Penghibur itu akan datang. Lebih baik kalau aku pergi. Supaya penghibur itu bisa datang. Penghibur. Roh Kudus itu diberikan untuk menghibur anak-anak Tuhan. Amin. Dalam bahasa Inggris dipakai kata comforter. Membuat kita comfort, membuat kita terhibur, nyaman. Seringkali cuma kita, kalau saya nilai ya, anak-anak Tuhan banyak kali kurang menyadari peranan Roh Kudus ini. Mengapa saya katakan demikian? Tadi saya berpikir, saudara-saudara, kira-kira lagu apa yang ada kata penghiburan, apalagi dikaitkan dengan Roh Kudus. Saya tanya istri saya, lagu apa ya kira-kira? Hampir sulit kita menemukan lagu yang berkata tentang penghiburan, tentang Roh Kudus Sang Penghibur. Rupanya banyak anak Tuhan itu tidak menyadari, saudara. Tidak menyadari keberadaan Roh Kudus yang menghibur sebagai penghibur itu. Makanya banyak anak Tuhan susah. Kenapa susah? Ditanggung sendiri kesusahannya. Ya, makanya ayo sore ini kita mau sadar. Tuhan sudah berikan penghibur dalam hidup kita. Tuhan berikan Roh Kudus yang adalah Sang Penghibur itu. Ya, mari kita terima. Terima karya penghiburan dari Roh Kudus. Kalau kita susah, kita izinkan Roh Kudus menghibur kita.
Haleluya. Dan saudara akan merasa comfort. Ternyata mengiring Tuhan itu enak. Memang banyak tantangan, banyak penderitaan, tapi juga enak, saudara. Makanya Tuhan kata, pikullah aku bebanku, kuku itu enak, ringan. Mengapa ringan? Karena bukan kita yang memikul sendiri. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Haleluya. Ya, Dia menghibur kita. Dia menguatkan kita. Dia adalah comforter itu, sang penghibur itu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari alami penghiburan dari Roh Kudus. Ya, izinkan Roh Kudus menyatakan penghiburannya dalam hidupmu. Kalau saudara susah saat ini, saudara butuh penghiburan, terimalah penghiburan dari Roh Kudus, saudara-saudara. Yang kedua, dari mana kita menerima penghiburan? Dari kitab suci, saudara-saudara. Ya, Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Haleluya. Jadi kitab suci ini memberi penghiburan. Ya, saya tenggelam dalam firman Tuhan. Nanti saudara akan merasa penghiburan dalam hidupmu. Walaupun banyak tantangan. Saya masih ingat, saudara. Ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu, saya mengalami pergumulan yang berat. Dan yang saya lakukan waktu itu, saya baca firman Tuhan. Walaupun orang tuh kalau hatinya ada sesuatu kan sulit sepertinya. Tapi saya paksakan diri kita. Saya baca. Dan di situ saya menerima kekuatan, saudara. Ya, jadi benar firman Tuhan itu memberikan penghiburan dalam hidup kita. Saya itu baca, saudara. Saya tahu masih banyak anak Tuhan yang masih kurang rindu, ya, dengan firman Tuhan itu. Kita banyak masih yang menyepelekan firman Tuhan. Ayo, saya ajak seluruh sidang jemaat. Ayo, baca firman Tuhan. Ya, tenggelam dalam kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini penting sekali, saudara, kita mengerti kehendak Tuhan. Kita mengerti firman Tuhan, kita mengerti kebenaran. Karena saya melihat, saudara-saudara, kalau kita tidak mengerti kebenaran, kita akan mudah sekali diombang-ambingkan. Ya, dengan firman Tuhan sudah berkata, dengan akal tipu daya manusia, makanya kita harus berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan itu memberikan penghiburan dalam hidup kita. Membuat kita kuat, membuat kita dapat melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun. Ya, mari kita benar-benar saudara-saudara rindu kepada kitab suci ini. Nah, yang ketiga, dari mana kita menerima penghiburan? Dari saudara-saudara seiman. Haleluya. Dari orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan menyediakan itu. Ya. Jadi saudara percayalah, ya, Tuhan sudah menyediakan orang-orang untuk menghibur saudara. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 dikatakan, karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, comfort of love. Ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ada penghiburan kasih, saudara. Bukan sekedar penghiburan, tapi penghiburan yang disertai dengan kasih, dan itu luar biasa.
Itu tidak sama dengan saudara ya nonton, mungkin ada tontonan-tontonan yang membuat saudara tertawa, ya terkekeh-kekeh, sejenak melupakan susahan saudara, tidak sama sekali. Ini penghiburan kasih yang membuat saudara lega, nyaman di hati, membuat saudara kuat, membuat saudara dapat tegak berdiri. Dan Tuhan siapkan itu. Ya, salah satunya yang tertulis di dalam kitab suci adalah seorang tokoh yang bernama Tikhikus. Nanti kita akan lihat. Ya. Mungkin sudah jarang memperhatikan nama ini. Tikhikus namanya. Nama Tikhikus itu artinya fortunate, beruntung. Ya. Jadi orang yang kenal sama Tikhikus ini pasti beruntung. Tikhikus kemana-mana dia membawa fortune, membawa keberuntungan kepada orang lain. Itulah Tikhikus, saudara. Salah seorang teman pelayanan dari Rasul Paulus. Coba kita lihat bagaimana Rasul Paulus mengatakan tentang Tikhikus. Yang berikut ini, next. Nah, sudah lihat ini. Supaya, saya bacakan ya, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Haleluya. Rupanya Tikhikus ini punya satu karunia, saudara. Kemanapun dia pergi, dia membawa penghiburan. Dan saya katakan ini seharusnya orang percaya itu begitu. Kemanapun dia ada, membawa penghiburan. Bagaimana caranya? Melalui perkataan kita. Ya, melalui tindak tanduk, terutama perkataan. Kalau zaman sekarang ya melalui mungkin melalui muatan-muatan WA kita mungkin, status kita mungkin, haleluya. Ya. Ini Tikhikus, saudara. Orang baca statusnya nyaman di hati. Karena banyak orang statusnya menyatakan kadang-kadang marahnya muncul di status. Ya. Mukamu kayak kayak Barbie ya. Wah, marahnya itu muncul, saudara ya. Nah, coba kita belajar. Keberadaan kita itu menghibur orang. Nah, coba belajar. Halo? Amin? Amin semuanya di rumah, amin? Belajar. Supaya orang bersentuhan dengan kita, itu dia merasa mendapat fortune, mendapat keberuntungan. Untuk aku kenal orang ini ya. Jadilah Tikhikus di akhir zaman, saudara. Ya, mungkin saudara tidak bisa menjadi Paulus, karena yang jadi Paulus cuma satu, Paulus tok. Banyak orang menggambarkan dirinya kayak Paulus, nggak ada. Yang di dunia cuma Paulus ya, cuma satu Paulus. Nggak perlu kita mau menjadi Paulus. Tapi kita bisa menjadi Tikhikus. Yang namanya juga tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba. Ya. Coba kita lihat satu ayat lagi tentang Tikhikus. Nah, sekarang kepada sidang jemaat Kolose. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih,
hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan, ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Sekali lagi, Paulus kirim tadi ke jemaat Efesus. Sekarang Paulus kirim Tikhikus ke jemaat Kolose. Untuk apa? Supaya jemaat Kolose terima penghiburan dari Tikhikus. Ya, luar biasa saudara. Jadi mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang kita tahu saudara. Seperti dikatakan tadi, aku mendapat penghiburan. Dan dengan penghiburan ini, aku bisa menghibur orang lain yang mengalami penderitaan. Ini pelayanan penghiburan ini gak main-main saudara. Ini pelayanan yang luar biasa. Ini pelayanannya Roh Kudus. Ya. Jadi pelayanan Tikhikus itu pelayanan Roh Kudus. Saya tidak berlebihan kalau mengatakan bahwa Tikhikus itu dalam hal ini dia adalah gambaran dari Roh Kudus. Yang diutus oleh Bapa, diutus oleh Yesus untuk menghibur gerejanya. Sama, Tikhikus diutus oleh Paulus untuk apa? Untuk menghibur. Tikhikus ke jemaat Efesus, hiburkan. Tikhikus ke jemaat Kolose, hiburkan mereka. Dan inilah tugas kita anak-anak Tuhan. Saudara. Dan Tuhan sudah sediakan banyak fasilitas kepada kita. Apakah sudah kita pakai dengan baik? Tadi sudah saya katakan tadi. Salah satunya media sosial. Bagaimana isi media sosial kita? Bagaimana isi status kita? Apa sudah menjadi berkat bagi orang lain? Atau membuat orang lain malah bertanya-tanya, kira-kira ini pegel ambil sopo ya? Pernah nggak saudara membaca statusnya orang lalu saudara pikir, kira-kira orang ini pegel ambil sopo, ambil aku, ambil apa? Gitu. Tidak seharusnya, saudara, seorang anak Tuhan melakukan itu. Kita harus memberikan penghiburan. Sebelum saya akhiri khotbah ini, saudara, saya memberi sebuah kesaksian. Mohon siap. Seorang anak Tuhan, seorang jemaat kita yang tidak terkenal dan tidak dikenal. Kalau saya beritahu, saudara pasti tidak akan tahu. Seorang ibu yang sederhana. Tadinya saya juga nggak memperhatikan, saudara-saudara. Tiap pagi dia menyapa saya, ya melalui WA. Lama-lama saya perhatikan, dan saya dapat berkat, saudara-saudaraku. Dan sekarang malah saya tunggu-tunggu sapaannya itu. Mengapa? Karena sapaannya itu menjadi berkat bagi saya. Kadang-kadang hati saya lagi sumpek, hati saya lagi suntuk, pikiran saya suntuk. Tapi ketika saya mendapat sapaan itu, seger rasanya. Bayangkan, ini seorang hamba Tuhan. Perlu mendapat kesegaran semacam itu. Apalagi jemaat. Ya, saya bacakan ya. Bagi saudara. Tidak apa-apa saya bacakan. Karena saudara tidak akan tahu siapa orang ini. Yang tahu yang bersangkutan mungkin. Ini sapaannya kemarin. Tiap pagi dia menyapa. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Pendeta. Tuhan Yesus baik. Tuhan berkati pekerjaan Tuhan. Haleluya. Sederhana. Tapi membuat hati saya, puji Tuhan. Luar biasa. Ini Tikhikus. Hari ini. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Pendeta. Sukacita bangun pagi. Tuhan Yesus sangat baik. Pekerjaan Tuhan diberkati.
Bayangkan saudara-saudara, seorang hamba Tuhan perlu kata-kata penghiburan itu. Comfort. Dan saudara dipakai oleh Tuhan. Mengapa saudara tidak fungsikan itu? Mengapa justru kata-kata yang tidak baik yang saudara lontarkan? Yang hanya membuat orang bertanya-tanya. Yang hanya membuat orang tersinggung. Ayo, berhenti. Mulai dengan kata-kata yang positif. You can be a comforter. Saudara bisa menjadi penghibur. Karena sang penghibur itu ada dalam hatimu. Allah itu sumber penghiburan, saudara-saudaraku. Dan dunia ini sekarang perlu penghiburan. Tidak perlu yang lain. Tidak perlu unek-unek kita. Mereka tidak perlu dengar pergumulan kita. Kalau saya suka menulis status, mungkin status saya banyak, saudara. Tapi memang saya kurang suka menulis begitu. Tapi yang dunia butuhkan sekarang ini, comfort. Penghiburan itu. Pakai hidupmu untuk menjadi penghibur. Ya, jadilah seorang penghibur. Sehingga orang yang kenal dengan kita benar-benar mendapat fortune, beruntung. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku temukan dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku. Amin. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Oh, bersama Dia hatiku tenang dalam kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Oh, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, oh, bersama
sekali lagi bersama Dia. Oh, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi, oh katakan bersama Dia. Oh, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Amin. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, oh, hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus, oh, hanya Yesus jawaban hidupku. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Kami sungguh bahagia memiliki Tuhan seperti Yesus yang menghibur dan menguatkan kami, yang memberikan Roh Kudus Sang Penghibur itu untuk mendampingi jalan kami, sehingga dalam keadaan apapun juga kami tidak pernah kekurangan penghiburan. Haleluya. Bahkan kami berlimpah-limpah dalam penghiburan, sehingga kami dapat menghibur orang-orang yang lain juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan setiap sidang jemaat-Mu sebagai tikikus-tikikus di akhir zaman, di mana kami berada, kami membawa penghiburan. Di mana kami berada, kami membawa keberuntungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau membalas memberkati semua pelayanan yang ada, hamba-hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat-Mu ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat mujizat dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan Roh Kudus menyertai kita semua sepanjang minggu ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengatakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati.